Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik teman-teman semua, pembahasan kita pada video kali ini adalah mengenai kwitansi. Judul kali ini berawal dari cerita ketika saya mau membayar DP rumah kontrakan. Ceritanya seperti ini. Bang, berarti kita deal ya di angka 500.000 untuk pembayaran di muka? Abangnya jawab, oke, tidak ada masalah. Tapi sebentar ya, saya mau membeli kwitansi dulu. Pangkas beliau. Lalu saya sela omongannya beliau. Kenapa harus menggunakan kwitansi, Bang? Kenapa kita tidak memanfaatkan saja sebuah kertas plus satu buah pulpen? Lalu saya lanjutkan pembicaraan. Apakah Abang tahu mengenai kwitansi? Lanjut pertanyaan. Apakah menurut Abang pembayaran melalui perjanjian di atas kertas tidak sah menurut hukum? Nah, dari pernyataan di atas, mari kita awali pembahasan ini. 1. Yang betul itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kwitansi, bukan kwitansi. Pakai KUI tansi, bukan KWI tansi. Yang mana arti dari kwitansi itu adalah sebagai surat bukti pembayaran. 2. Sering kalimat terdengar dari kebanyakan orang, wajib menggunakan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah. Jawabannya tidaklah benar. Nah, yang ketiga adalah, adakah dasar hukum yang mengatur khusus mengenai kwitansi tersebut? Jawabannya adalah tidak ada. Nah, mari kita telusuri pembahasan ini lebih dalam. Dimulai dari pasal 1867 KUH Perdata. Menyatakan, mari kita baca bersama-sama. Pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Kata tulisan itu supaya lebih sederhana, kita ganti menjadi surat atau perjanjian. Baik, kita ulangi lagi membacakan pasal 1867 agar lebih mudah dipahami. Pembuktian tulisan dilakukan dengan surat otentik atau dengan surat di bawah tangan. Lanjut, pembuktian tulisan dilakukan dengan perjanjian otentik atau dengan perjanjian di bawah tangan. Baik teman-teman semua, dari pernyataan pasal 1867 KUH Perdata di atas, dapat saya tarik kesimpulan bahwa perjanjian atau surat itu ada dua. 1. Perjanjian otentik. 2. Perjanjian di bawah tangan. Teman-teman, nah, sekarang kita berikan pengertian secara sederhana dari kedua perjanjian tersebut. Agar apa? Agar kita semua dapat dengan mudah memahami tentang perjanjian tersebut. 1. Perjanjian otentik. Secara sederhana adalah perjanjian yang dibuat oleh pejabat umum atau negara. Contoh, akta kelahiran. 2. Contohnya mengenai sertifikat tanah. Yang kedua, mengenai perjanjian di bawah tangan. Secara sederhana adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang mana mereka memiliki kepentingan di dalam itu dan perjanjian itu mengikat keduanya. Dan pernyataan ini dipertegas oleh pasal 1338 KUH Perdata. Nah, dari penjelasan di atas dapat saya tarik kesimpulan bahwa kwitansi tersebut termasuk ke dalam akta di bawah tangan atau perjanjian di bawah tangan. Atau boleh kita bahasakan sebagai
perjanjian yang dibuat di atas kertas. Sesimpel itu aja. Berarti apa bedanya antara kwitansi dengan surat bukti penerimaan uang? Saya jawab menurut hematnya saya, perbedaannya hanya terletak pada format dan bentuk kesederhanaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada kwitansi tersebut telah ada formatnya, di mana kita tinggal mengisinya saja. Berbeda dengan perjanjian di bawah tangan atau perjanjian yang kita tulis di atas kertas. Kita harus menentukan isinya, asalkan kedua belah pihak sepakat. Nanti di akhir video saya akan memberikan contoh kesamaan isi dari kwitansi dengan surat atau perjanjian di bawah tangan. Oke? Pak Rifan, berarti apabila saya nanti melakukan pembayaran jual beli atau sewa menyewa dengan cara perjanjian di atas kertas tanpa harus menggunakan kwitansi, apakah sah menurut hukum? Jawabannya adalah betul, itu sah menurut hukum, asalkan isi perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak sesuai yang diamanatkan oleh pasal 1320 KUH Perdata. Jadi, apakah surat di bawah tangan bisa dijadikan alat bukti di pengadilan? Tenang teman-teman semua, pasal 164 HIR telah mengatur hal itu, bahwa surat atau perjanjian di bawah tangan termasuk ke dalam alat bukti tertulis. Oke teman-teman semua, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini atau isi konten ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya untuk di subscribe. Saya juga mohon bantuan dari teman-teman agar saya bisa juga semangat dalam membuat karya yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.